pertandingan dari Kustian. Penjaga gawang Rizky nomor punggung 1 Nadif, nomor punggung 2 Naf Wahyu, nomor punggung 4 Apri, nomor punggung 12 Fikri, nomor punggung 8. Itulah susunan pemain yang akan turun ke tengah lapangan dari tim Kustian yang duduk di bangku cadangan. Rizky nomor punggung 11, Ahmad nomor punggung 25, Patan nomor punggung 23, Kiki nomor punggung 99, Sukma nomor punggung 10, Tae nomor punggung 33, Indra tanpa nomor punggung. Baik saudara-saudara, marilah kita saksikan di mana para tim sudah memasuki ke tengah lapangan. Jalannya waktu nampaknya sudah sore dengan sangat mendukung cuaca, teduh-teduh ceria untuk para penonton, dan di tribun pun sudah ratusan para penggemar atau supporter dari masing-masing tim sudah memberikan semangat untuk para tim Puslabah maupun Pusujian yang akan bertanding pada sore hari ini. Baik saudara-saudara, kembali lagi ke tengah lapangan. Si kulit putih pun sudah dihadapkan kedua kapten masing-masing mengambil alih. Siapakah yang ambil alih dari si kulit putih tampaknya atau memberikan abang-abang mengambil wilayah dari masing-masing tim yang akan bertanding pada sore hari ini. Baik, pertandingan sore hari ini yang akan memimpin pertandingan Pak Wasit atau Bung Redi dibantu dengan Bung Patur pada sore hari ini di tanggal 20 hari Kamis 2026, dan masing-masing tim sudah bersiap-siap. Yuk kita saksikan kembali lagi ke tengah lapangan. Lagi-lagi si kulit bundar sudah diletakkan oleh pemain nomor punggung 12, pemain Apri yang selalu bertahan dari sektor tengah, pemain dari Pustian. Pagar petisuk sudah disiapkan dari pemain Barok dari Puslabah. Masing-masing supporter pun sudah memberikan semangat, sudah lakukan melepaskan tembakan awal dari pembukaan semifinal di mana Piala Rektor UTM segera dimulai atau sudah dilakukan. Apri mengolah si kulit mudah mundur ke belakang. Nadif lagi-lagi Nadif berputar-putar patah dari sektor tengah. Pemain yang cukup manis pembuatan serangan yang dilakukan dari Puslabah. Lagi-lagi Nadif tidak tepat datangnya menghampiri pemain Apri, membantu lagi masih Nadif mengolah si kulit mudah terlalu lama untuk meminta dari kawan. Lagi-lagi Nadif patah dari satu pemain burung yang telah terjadi. Lagi-lagi pembukaan yang terbuang untuk dari kira Kustian dapat menembus jalan dari pemain atau penjaga gawang posisi, di mana pemain Puslabah tertinggal dengan skor 1-0. Letakkan sudah pemain dari Barok lepaskan tembakan terbentur dari sektor tengah. Pagar petis yang dijaga dari tim Pustian, di mana Apri sudah bersiap-siap kosong dengan ujung sepatu lebih cepat. Si kulit pundar meninggalkan lapangan, tendangan sudah langsung ada Barok, lepaskan sudah. Ebrat coba melepaskan tembakan atau rasa dari nomor punggung 55, di mana sektor depan dari Puslabah. Kita nantikan sang kapten dari Wahyu berputar-putar, masih Apri betul dengan ujung sepatu masih memainkan si kulit pundar di daerah sendiri, menghasilkan lemparan ke dalam. Rizky timbang-timbang dia lebih dekat dari sektor belakang. Pemain Nadif mencari kawan yang berdiri bebas, cukup manis yang dicari pemain Rizky. Lagi-lagi itu manis melebar dari sisi jatuh ke tangan. Pemain dari Puslabah tidak dapat menahan dari serangan demi serangan dari tim Puslabah. Seraka memainkan si kulit pundar, kembali lagi Barok masih seraka mencari kawan yang berdiri bebas. Ada Hedros Barok melepaskan tembakan jauh sudah dari kulit gawang yang dijaga dari pemain Rizky. Timbang-timbang dia penjaga gawang dari Pustian lebih cepat atau lebih dekat dari pemain Apri sektor belakang dari Pustian.
kita nantikan Apri lebih dekat dari pemain Okta atau Fikri. Kembali lagi dari Puslaba, tidak termandang sang kapten Pahendro atau tidak ada rekan satupun membantu serangan demi serangan yang dilakukan oleh pemain dari Puslaba. Kita nantikan Pusian oleh Sikuling Ular ada nanti berputar-putar yang lebar sisi kanan Apri membantu serangan yang diciptakan dari pemain Puslaba. Kata dari kaki pemain Hendro lagi-lagi dapat direbut dari pemain Apri. Doni yang dilakukan dari pemain Apri dapat menembus bola gol kedua menit ke-7 atau lanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Nampaknya dari kalahan Puslaba masih 2-0 sudah lakukan kecolongan ujung musuh sepatu. Hendro mencoba melepaskan tembakan untuk mudah diselamatkan penjaga gawang dari Rizky. Sang kapten Wahyu berputar-putar dia lebih cepat. Si kulit bubar keluar lapangan lagi-lagi ada serangan dari Puslaba menciptakan serangan jauh sudah dari kulit gawang. Penjaga gawang dari Puslaba Rizky bimbang dia mencari kawan yang berdiri bebas. Ada Wahyu sang kapten lebar sudah ada nanti kata dari pemain Hendro lepaskan sudah apa yang terjadi mencoba membantu Fikri lebih cepat. Si kulit bubar keluar dari lapangan Raka dari Puslaba menciptakan serangan dari jantung perserangan pemain dari Hendro tidak cermat lebih mudah. Tangkapan dari sang penjaga gawang Rizky berputar-putar lepaskan tembakan apa yang terjadi. Ada Hendro sang kapten dari Puslaba mudah sekali bagi apa yang terjadi. Betul dengan ujung sepatu yang tidak teman datangnya dari tim Pusia. Kita nantikan Apri mencari kawan yang berdiri bebas menahan kulit udara sudah lakukan. Ada sang kapten Wahyu timang-timang dia betul dengan ujung sepatu disapu terus saja dapat ditahan dari pemain Irfan cukup baik. Tangkapan dari pemain Irfan sudah lakukan dibuang begitu saja tim kulit udara dari tim Puslaba. Kita nantikan Wahyu sang kapten dari Pusia sudah lakukan tadi mundur ke belakangnya dicari tahan dari belakang. Apri berputar-putar Apri mencari kalau berdiri bebas tidak tepat atau terlalu jelas mengambil pemain dari tim. Kita nantikan posisi sudah lakukan Hendro yang dicari dilepas begitu saja lebih mudah atau dibiarkan begitu saja. Si kulit budak keluar dari lapangan. Kita nantikan timbang-timbang dia berjaga gawang Rizky sudah lakukan lebih dekat dari pemain Wahyu atau sang kapten dari Pusian. Kita nantikan kerjasama dengan pemain Fikri lakukan mudah lebar sisi kiri ada masih berputar-putar masih tadi kurang cukup tidak dapat menembus dari sektor belakang pemain hebat. Apa yang terjadi cukup baik melambangkan dari pemain Raka. Bodikas yang dilakukan pemain Rizky dapat ganjaran atau tendangan bebas dari tim Puslaba. Kita nantikan darah segar yang dilakukan dari Puslaba. Timbang-timbang dia apa yang terjadi pemain Kevin atau dari sudah lakukan. Irfan berputar-putar yang kalah dalam perebutan. Ada Wahyu sang kapten tidak terbang datangnya menghampiri si kulit puter. Lakukan sudah pertolongan pada apa yang terjadi lebih dekat penjaga gawang Rizky sudah lakukan tinggi lepaskan tembakan pemain Apri mudah sekali tangkapan dari pemain dari Kosasi lakukan sudah mundur ke belakang Puslaba pertolongan itu sudah ada apa yang terjadi lebih dekat tangkapan dari penjaga gawang Rizky timbang-timbang dia tendangan ke dalam dilakukan Hendro cocok dengan ujung sepatu lepaskan tembakan cukup manis selamat untuk kembali satu bersih saja dari sektor belakang nanti tidak terdapat satu gol berbatu serangan balik dari pemain Puslaba. Kita nantikan Hendro berputar-putar dia cukup manis ada yang di sana lepaskan tembakan atau dibuang begitu saja dari sektor belakang nanti berputar-putar dia kerjasama dengan Apri terjatuh dia bisa bersih saja lagi-lagi si kulit putar lebih dekat dari penjaga gawang sektor belakang dari Puslaba mencari kawan yang berdiri bebas. Hendro yang dicari cocok dengan ujung sepatu tadi mudah sekali penjaga gawang dari posisi Puslaba mencoba serangan balik apa yang terjadi
mudah sekali atau memang datangnya menghadiri penjaga gawang Fikri Wahyu sang kapten dari Pustian berputar-putar dia satu bersih saya dari sektor belakang pemain dari Puslaba kita nantikan Fikri letakkan sudah tendangan ke dalam dari pemain Fikri mencari kawan yang berdiri bebas gerak itu sudah lakukan darah segar yang baru saja dimasuki dari Puslaba kita nantikan berdiri bebas selamatkan dari kisah kawan dualitas yang terjadi kita nantikan Andre Dodolo sepatu dibuang begitu saja lagi-lagi si kulit bundar dan ke dalam kita nantikan kembali lagi ke tengah lapangan Hebron menguasai si kulit bundar dipatahkan dari sektor melepaskan tembakan yang lemah datangnya menghampiri pemain darah segar dari pemain nomor punggung 25 di mana baru saja dimasuki dari Puslaba kita nantikan Fikri memainkan si kulit bundar di darah sendiri mencari kawan yang berdiri bebas masih Fikri Asai si kulit bundar timbang-timbang dia Fikri kocok dengan ujung sepatu manis sekali kembali lagi serang terjadi masih jauh dari Mister Gawang penjagaan posisi kita nantikan semua sudah lakukan berdiri bebas Fikri mundur ke belakang lepaskan tembakan dan dari Wahyu serangan terjadi serangan pemain dari Puslaba tidak ada perang satupun ribuan supporter dari masing-masing tim memberikan semangat para tim yang kita nantikan. Apri kembali lagi dari pemain tinggi berputar-putar dia kembali lagi dari kapten Sang Wahyu atau kemarahan dari Pustian kita nantikan memainkan si kulit bundar negara sendiri manis sekali kembali lagi Apri masih Wahyu masih kulit bundar berputar-putar dia cukup manis lebar sisi kanan ada Apri berdiri bebas baik sekali penyelamatan cukup manis semua masih semua berat itu yang dilakukan sayang sekali Sang Dewi Fortuna yang sudah berhadapan dengan pemain aktif tidak dapat menembus bola dari penjaga pos tadi timbang-timbang dia tingkat dengan kaki kanan kosong menuju ke sepatu lagi-lagi kalah dalam perebutan dari tim Pustian menghasilkan tendangan ke dalam letakkan sudah dari pemain Pustian kembali Fikri berputar-putar dia gerak itu yang dilakukan panas sekali luar dari sarana penjagaan Bakti dari posisi sudah melakukan berdiri bebas pemain Apri kedua kali kesempatan dari pemain Pustian kita nantikan serangan balik dari pemain Puslaba kembali lagi timbang-timbang dia letakkan sudah apa yang terjadi tekanan yang dilakukan oleh tim Puslaba Hendro berputar-putar dia di samping bersih saya pemain Arif atau nomor punggung 19 sudah letakkan terlalu lama meletakkan si kulit bundar kita nantikan Apri lakukan sudah mundur ke belakang ada Fikri kita nantikan Fikri timbang-timbang dia Fikri coba menciptakan serangan dilakukan dari sektor kiri lepaskan tembakan terbentur dari sektor kanan sudah lakukan Fikri lepaskan tembakan mudah sekali tangkapan yang cukup manis ada yang berdiri bebas benturan yang terjadi di satu persis saja dari sektor belakang pemain Fikri cepat balik dari posisi yang masing-masing menciptakan tingkat tendangan dilakukan dari Puslaba Raka masih Raka dari Puslaba melepaskan tembakan masih di atas Mister Gawang penjagaan dari Pustian kita nantikan timbang-timbang dia jaga gawang dari Pustian mundur ke belakang apa yang terjadi Fikri dan tingkat posisi di depan di mana Pustian
obrak-abrik atau jantung pertahanan dari Puslaba kita nantikan dapat ditahan dari sektor belakang. Eko berdiri bebas kembali lagi Rakato peluduk sepatu hingga teman pemberian sikurin benar ke nomor punggung 25 di mana Suhenda atau pemain dari Puslaba kita nantikan Wahyu tingkat kapitanan lebar kita berikan cukup manis hingga ada rekan satu pun dari tim Puslaba memberikan tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh pemain Pus yang sudah lakukan. Fikri mundur ke belakang, sang kapten lagi-lagi tersentuh dari bidang pelarang atau handball, letakkan sudah dari sektor belakang pemain sang kapten Wahyu lakukan sudah tingkat dengan ujung sepatu Hendra cukup manis menetapkan dari pemain Pusian hasilkan gol lagi-lagi nomor punggung 13 kita lakukan kembali lagi ke tengah lapangan mencoba melepaskan tembakan kita nantikan dari serangan pemain dari Puslaba berputar-putar ke Raka masih Raka terlalu lama olah 10 putar kita dengan kaki kiri sektor tengah pemain dari Pusian Matri bersama dengan Fikri mata dari sektor pemain jagaan dari sektor belakang pemain Raka menghasilkan tendangan ke dalam sudah lakukan lepaskan tembakan apa yang terjadi lepas sekali menghampiri pemain dari nomor punggung 33 yang baru saja masuk dari dalam sektor pemain Pusian berdiri bebas serangan baru dilakukan Puslaba Ervin berputar-putar dia cukup 1, 2, 3 melewati apa yang terjadi lagi skor masih skor 2-1 di mana Pusian masih memimpin pertandingan pada sore hari ini. Kita nantikan kembali lagi ke tengah lapangan Barok dengan ujung sepatu masih di atas Mister gawang penjagaan gawang isi. Terima kasih pertandingan babak pertama telah usai.
Baik saudara-saudara yang kita saksikan di mana sang wasit sudah memanggil kedua pemain bertanda babak kedua segera dimulai, di mana tim Pusian yang berhadapan dengan Puslava. Masih skor dipimpin dengan Pusian 2-1 dapatkan dari Puslava. Terus kekalahan tipis pada sore hari ini. Mari kita saksikan dengan kedua bola kacamata dan si kulit bulan sudah diletakkan dari sang kapten Hendro, nomor punggung pemain dari Puslava sudah letakkan pemain nomor punggung 30 Hendro. Ancam-ancam yang sudah lakukan lepasan tembakan terbetul dari pagar petis yang dibuat dari pemain Pusian. Kita nantikan si kulit udara kembali lagi dari kaki kanan pemain April berputar-putar yang kalah dalam perebutan sehingga si kulit udara meninggalkan lapangan. Kembali lagi Wahyu berputar-putar yang hebat, sisi terlalu tajam yang dicari pemain dari nomor punggung 11 pemain Ricky yang baru saja masuk dari darah segar pemain Pusian. Kita nantikan Hendra untuk belakang apa yang terjadi dibiarkan begitu saja sehingga tendangan korner atau tendangan ke dalam pertama dari babak kedua. Kita nantikan sudah lakukan yang dicari sang kapten Wahyu, mudah sekali dipatahkan dari sektor belakang pemain Barok. Lagi-lagi Wahyu bertol dengan ujung sepatu dapat dibaca dibayang-bayangi Ervin kalau dalam perebutan kami kira sehingga si kulit bulan kuasai lapangan yang sangat keras. Tendangan ke dalam kita nantikan Barok pemain dari Puslava. Ancam-ancam dia mencari kawan yang berdiri bebas, kontrol dengan ujung sepatu. Hendro yang dicari berputar-putar dah 1, 2, 3 yang dilakukan mata dari sektor depan pemain tinggi berputar-putar dia mudah sekali dibayang-bayangi dari sektor belakang pemain dari Barok dari pemain Puslava. Kita nantikan pemain Rizky letakkan sudah Rizky mencari kawan yang berdiri bebas, contoh dengan ujung sepatu. Apa yang terjadi pemirsa? Apakah tidak terlihat dari satu wasit? Kita nantikan lagi bisa posisi pemain dari Rizky berdiri dengan tutup penjagaan sakit berbuat dari sarana posasi. Kita nantikan tendangan ke dalam atau tendangan korner kedua. Kita nantikan ada Hendro serangan balik dari jatuh pertahanan pemain dari Pusian. Ervin berputar-putar dia lebar sisi kiri kerjasama dengan Barok. Masih Barok dengan ujung sepatu dalam perebutan lebih dekat dari penjaga gawang Rizky. Kita nantikan Rizky berputar-putar dia kerjasama dengan Wahyu. Masih Wahyu dapat dibaca dibayang-bayangi dari pemain Pusian. Kita nantikan Wahyu sang kapten dari pemain Pusian. Rizky ajar kulit udara yang sangat keras mengakhiri pemain dari pemain Pusian. Kita nantikan baru saja Apiki dengan apa yang terjadi. Tanggapan yang cukup manis sentuhan atau body touch yang dilakukan dari sang kapten Pusian. Kita nantikan Ervin letakkan sudah botol dengan ujung sepatu sangat keras mengakhiri pemain dari Barok nomor punggung 17 sudah lakukan dua tindakan tangkapan cukup manis. Ada Hendro berdiri bebas lakukan sudah mata dari sektor belakang kapten terjatuh dia apa yang terjadi sehingga ganjaran kartu kuning yang pertama dilakukan di mana pemain Puslava dilakukan dengan pemain Barok nomor punggung 17 dapat ganjaran kartu kuning. Di semifinal di laga piala rektor UT kita nantikan apa yang terjadi. Sangat keras menghampiri pemain Rizky dapat disambut bersih sehingga tendangan ke dalam dilakukan oleh pemain Pusian. Kita nantikan darah segar atau pemain dari Nadif dilakukan dari Pusian sudah lakukan yang dicari pemain Rizky berputar-putar dia masih Rizky berdiri bebas yang dicari pemain nomor punggung 25 yang dilakukan
oleh pemain Ahmad nomor punggung 25 sehingga tendangan bebas dilakukan bukan jatuh manis akan cukup manis sangat keras. Pertandingan pada sore hari ini dilakukan sudah apa yang terjadi tidak dapat memanfaatkan dari pemain Pusian kita nantikan Erkin membangun serangan yang dilakukan Endro lakukan sudah apa dari pemain Endro sudah lakukan apa yang terjadi untuk berjalan ada barang cukup manis lepas datangnya menghadiri penjaga gawang Rizky timbang dia mencari gawang yang berdiri bebas yang dicari pemain Ahmad mundur ke belakang Apri lebar sisi kiri ada Ahmad berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas apa yang terjadi Ahmad tidak cepat datangnya menghampiri pemain dari sektor belakang Edwin berputar-putar dia tersentuh bidang terlarang namun tidak terlihat dari para pemain kita nantikan timbang dia penjaga gawang Rizky dari Pusian yang dicari darah segala pemain Fikri kita nantikan Fikri apa yang terjadi 1-2 tidak dilakukan tidak dapat menebus dibayang-bayang oleh pemain dari Erkin kita nantikan apa yang terjadi terlalu lama meletakkan si kulit bundar atau teranulir dari sang wasit yang dipimpin pertandingan pada sore hari ini Bung Redi dan Bung Matur kita nantikan dengan dada bisa pun bersih saja dari sektor belakang pemain Apri selalu dipercayai dari tim Pusian kita nantikan Apri melepaskan tembakan dapat dipatahkan dari sektor belakang pemain Fikri nantikan dengan dada timbang dia masih Fikri berputar-putar cukup manis apa yang terjadi sabuk bersih saja menghasilkan tendangan ke dalam atau tendangan korner yang ketiga di mana di babak kedua kita nantikan posisi lakukan sudah dari nomor punggung 19 Arif yang berdiri bebas tidak dapat memanfaatkan si kulit bundar tendangan ke dalam dilakukan oleh pemain Pusian Sukma letakkan si kulit bundar tendangan ke dalam Sukma lakukan ada Nadif yang berdiri bebas kalah dalam perebutan lagi Puslaba memberikan tekanan dari jantung pertahanan pemain Pusian kita nantikan darah segar yang baru saja dimasukkan dari nomor punggung 44 pemain Asrul letakkan sudah Asrul mencari kawan yang berdiri bebas siapakah yang akan apa yang terjadi Asrul lepaskan tembakan tersentuh atau terbentur dari barisan belakang pemain nanti kita nantikan Azrul kembali lagi nomor punggung 10 darah segar yang baru saja dimasuki oleh tim dari pemain Puslaba Daru kita nantikan tendangan corner letakkan sudah Azrul yang dicari Baron tidak cepat dibayang-bayangi dari sektor belakang pemain Nadif kita nantikan Rizky mencari kawan hop saja ke depan gue di darah tidak dengan dada ada ini lepaskan tembakan dibayang-bayangi dari sektor belakang pemain Irfan dari Puslaba kita nantikan tinggi Nadif lepaskan tembakan jauh sudah dari mulut gawang pemain dari Kosasi timang dia dua apa yang terjadi ada Azrul melepaskan tembakan cukup manis yang berdiri bebas timang dia lebih dekat dari sektor belakang pemain Nadif keras batangan menghampiri penjaga gawang pemain Kosasi kita nantikan mencoba serangan balik Pusian yang dilakukan dari sektor belakang pemain Apri menghasilkan tendangan ke dalam Irfan berputar-putar ya lebar sisi kanan ada Azrul lepaskan tembakan masih Azrul berputar-putar ya malah dalam perebutan apa yang terjadi mencoba lepaskan tembakan tidak akurat dua-duanya terjadi timang dia Fikri berdiri bebas terkali pemain Bani yang baru saja dimasuki darah segar dari Puslaba Irfan sektor belakang yang bertahan dari pemain Puslaba kita nantikan apa yang terjadi mencoba berikan serangan ke jantung serangan pemain
dari Pusian kita nantikan kembali. Letakkan sudah apa yang terjadi ada Asrul puncak hati dia bebas sisi kiri. Apa yang terjadi lagi-lagi yang dicari pemain rasa nomor punggung 55 kita nantikan tahapan yang cukup manis menjaga gawang dari Pusian kita nantikan apa titik dia titik 1 2 3 cukup manis sangat keras menghampiri menjaga gawang pemain posasi dari Puslaba. Timbang-timbang dia posasi sudah lakukan apa yang terjadi mencari gawang yang berdiri bebas. Body pass yang dilakukan dari sektor belakang Nadib nomor punggung 26. Tendangan bebas untuk Puslaba kita nantikan. Letakkan sudah mencari kawan yang berdiri bebas dari mundur ke belakang. Timbang-timbang atau letakkan si kulit udara sudah lakukan manis sekali lemah datangnya terbentuk dari partai pentis. Lagi-lagi serangan dari itu dilakukan oleh sang motor berdiri bebas kita. Apa yang terjadi serangan para supporter yang dilakukan oleh tim masing-masing kita nantikan. Pemain dari Asrul berdiri bebas sangat ketat dan mengira menjaga dari sektor belakang pemain Pusian kita nantikan. Asrul berputar-putar dia ada kikrik betul dengan ujung sepatu dibuang begitu saja dari sektor belakang pemain Pusian tidak mengambil resiko serangan dari pemain Puslaba kita nantikan. Duet udara Nadib berdiri bebas putar-putar Nadib. Apa yang terjadi ada etik serangan dari etik berputar-putar dia ada manis sekali 1 2 3 yang dilakukan permainan untuk Puslaba kita nantikan. Jika dengan dada kiri apa yang terjadi serangan balik yang dilakukan oleh etik tidak bisa atau terlalu keras kualitas yang dilakukan dari sektor belakang tidak disahkan atau dapat perlawanan yang sangat keras. Letakkan sudah sektor belakang dari pemain Dua menit lagi. Tinggal 2 jam mainnya kalau menang. Baik saudara-saudara, kita nantikan water break telah selesai di mana main Pusian sudah memberikan apa sudah dilakukan Nadib memberikan tekanan dari jantung pertahanan pemain dari Puslaba kita nantikan api sektor belakang lebar sisi kanan kembali lagi Nadib berputar-putar yang masih Nadib cukup manis tidak dapat melewati atau dapat ganjaran Bodikas yang dilakukan dari pemain Endro nomor punggung 30 dari Puslaba kita nantikan sudah lakukan tidak cermat badannya mengambil pemain dari tim kita sudah lakukan apa yang terjadi berdiri bebas pemain tinggi yang sangat keras si kulit putar menghampiri dari pemain Pusian. Kembali lagi dari kaki kanan pemain baru berputar-putar dia bersama dengan Andro masih Edo 1 2 3 terlewati bersama dengan bermata dari sektor belakang. Apa yang terjadi akan ngerti mendapatkan si kulit putar atau membayangi dari sektor depan pemain dari Pusian dengan skor masih 2-1. Kita nantikan letakkan sudah bocor dengan ujung sepatu yang dicari pemain ini masih tinggi 1 2 3 dilewati cukup lalu bebas satu bertunang pun sudah berhadapan dengan kapten dari Pusian. Kita nantikan kembali lagi ke tengah lapangan sedang berjalan dilakukan dari nomor 17 apa yang terjadi dan lalu meletakkan si kulit bundar teranulir sudah
dan kendala dilakukan oleh pemain asing atau pemain Pusdian jika nantikan dapatkah dari pemain Puslaba masih menebus dari kesalahan dengan skor 2-1. Kita nantikan apa yang terjadi yang diharapkan pemain tinggi untuk berjalan bebas kali dia ingin menyatukan tangan cukup manis sampai jatuh pada penjaga gawang dari pemain isi dari Pusdian. Kita nantikan Ervin letakkan sudah masih Ervin Koso dengan ujung sepatu terbentur dari pemain isi atau dari tim Pusdian kedangan ke dalam. Kita nantikan Ervin letakkan sudah dari kawan yang berdiri bebas apakah sudah ada Barok. Nah sudah di Barok apa yang terjadi lagi-lagi dikulit putar sentuh dari tidak terlarang atau yang dilakukan pemain dari Puslaba tentangkan sudah nanti representasikan apa yang terjadi di buang waktu saja berhasil bertentangan ke dalam. Kita nantikan Kapten Wahyu lakukan sudah kerjasama dengan isi berputar-putar dari isi 1, 2, 3 dilewati maka dalam terbuka dari pemain Epic tutup manis Epic ada balon ke kiri bebas tidak penandatan mengambil balon apakah sudah bersektor belakang mendapatkan serangan yang dilakukan dari pemain Epic. Kita nantikan atau Wahyu berdiri bebas apa yang dilakukan selesai di mana untuk tim Pusdian selamat melanjutkan final pada hari Rabu nanti dan selamat atas kemenangannya pertandingan pada sore hari ini.